Tadi kita sudah berbicara zona dan hampir semua narasumber mengatakan masing-masing kandidat akan menang di mendapat suara di kampungnya masing-masing. Nah, kita keluar dulu dari zona karena kita takut COVID, kita masuk ke zona hijau. Begini, tadi disebutkan bahwa ada daerah-daerah pertempuran, Muara Jambi, Kota Jambi, Batanghari, dan lain sebagainya. Lalu apa strategi kandidat untuk yang akan dijual dalam zona perebutan ini, Bu? Mungkin kita beri kesempatan sama Ibu dulu, sama Ibu Indriana Mayesti. Terima kasih. Oke, mungkin karena saya yang paling cantik ya, saya diberikan kesempatan, selalu diberikan kesempatan untuk pertama kali. Terima kasih. Memang betul di awal itu kita sudah clear ini, nggak ada zona, karena takut dengan COVID. Tapi tidak bisa terlepas bahwa memang para paslon harus memikirkan bagaimana caranya supaya DPT pemilih itu bisa menjadi pemilih bagi paslon tersebut. Apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan visi dan misi. Jadi sekarang ini kan publik itu menunggu ini. Ini kira-kira visi misinya apa dari masing-masing paslon. Dan sampai saat ini belum ada yang mengibarkan gitu. Dan kita berharap visi misi ini semuanya bagus gitu. Dan karena saya itu adalah tenaga pendidik gitu, saya lihat di sini ada hal yang bisa menjadi satu cara di sekian banyak cara bagi paslon untuk dapat meraih pemilih sebanyak-banyaknya. Di mana itu? Di pemilih pemula. Kenapa saya kok malah milihnya membahasnya adalah pemilih pemula? Karena memang background saya pendidik, saya melihat memang pemula itu banyak di murid mahasiswa kita gitu. Mereka memang pemula itu kebanyakan di sana. Bagaimana caranya? Ya kita tahu sendiri sekarang. Mereka itu masuk ke dalam kaum milenial. Iya, kaum milenial. Bahwa di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu dikatakan ada 7 bentuk kampanye, dan yang saat ini yang tidak diperbolehkan itu kampanye rapat umum ya, karena nanti bisa menyalahi aturan protokol kesehatan. Namun mungkin di media sosial itu bisa dipakai oleh masing-masing paslon. Silakanlah sampaikan apa isi visi misinya. Tapi yang pasti itu rangkullah pemilih pemula. Karena mereka adalah kaum-kaum intelektual terdidik gitu. Dan bicara zona berarti kan kita bicara pandemi. Kita ketahui sekarang ini kami sebagai pendidik juga diminta untuk mengajar secara online. Berarti anak didik kami sekarang beradanya di mana? Sudah barang tentu mereka sekarang beradanya di wilayah zonanya masing-masing gitu. Mereka ini pulang kampung loh. Karena online itu mereka tidak harus ada di tempat perkuliahan, tapi bisa di daerahnya masing-masing. Nah mereka ini setelah melihat visi misi, mungkin ada rasa ketarikan yang di awalnya mungkin mereka di paslon A, mereka akan beralih ke paslon B. Dan mereka yang akan berbicara kepada publik atau komunitas mereka di sekitar mereka, suara mereka itu akan cukup didengar gitu. Sehingga nanti suara pemilih itu otomatis akan banyak berasal dari data pemilih pemula. Ternyata ada sekitar 85.000 data pemilih pemula. Dan yang ada 3 daerah terbesar, pertama adalah Kota Jambi sekitar 17.000 sekian, kemudian Tanjabar sekitar 11.000, kemudian Merangin sekitar 11.000, kemudian Tanjabar sekitar 10 ribuan gitu. Dan ini kalau kita itu kecil tuh dari total data pemilih kecil, yakinlah satu data pemilih pemula dia bisa mungkin akan mendatangkan atau menghadirkan mungkin lebih dari 10 pemilih yang akan bergabung di paslon yang sama gitu. Belum lagi bonus demografi ya. Itu bonus demografi ada istilah piramida kependudukan. Kita ini sekarang negara berkembang
menuju ke negara maju. Jadi kalau piramida itu kan mengerucut ke atas, membesar ke bawah. Istilahnya itu balita lebih banyak, yang tua dikit gitu. Tapi kalau daerah maju kebalik, besar dulu piramidanya, merucut ke bawah kecil gitu. Berarti usia lanjut banyak, tapi balitanya dikit. Nah kalau kita bisa saja kita masuk kepada piramida kependudukan di mana tengahnya malah lebih besar. Maksudnya apa? Yang tengah itu adalah milenial, kaum milenial, dan itu harus dimanfaatkan oleh masing-masing paslon. Bagaimana caranya bisa merangkul dunia pendidikan. Nah kalau merangkul dunia pendidikan, mungkin nanti Bung Dedek akan, karena juga dari universitas, kita ini kepengennya paslon juga jual visi misi ke dunia pendidikan lah gitu. Apa itu? Mungkin ada program kerja dari masing-masing paslon itu, misalnya memberikan beasiswa program doktor sekian orang per tahun. Wow, tenaga pendidik lagi yang kena kan? Nah ini, jadi yang seperti ini menurut saya bisa menjadi salah satu strategi-strategi dari masing-masing paslon untuk dapat melihat dari sisi-sisi dunia pendidikan. Demikian. Terima kasih. Oke, cukup menarik. Artinya saya mau tanya, Bu, tapi tadi kaum milenial nih. Nah, keinginan kaum milenial itu seperti apa, Bu? Terhadap calon? Nah, itu dulu, Bu. Iya, Tapi ya. sebelum Ibu jawab, nanti aja, Bu, tahan aja. Siap. Kita beri kesempatan Saya sudah mau kepada jawab nih, semangat nih. Ya. Oke. Nopiardi Ferdi dulu. Kita silakan. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kan banyak hal ya kalau saya berbicara tentang karakteristik pemilih dari survei itu, apa sih yang diinginkan pemilih Jambi gitu kan. Nah ini ada suatu anomali Pak sebenarnya. Berdasarkan by riset kita, pemilih kita itu kadang-kadang juga tidak tahu yang mana keinginan dengan kebutuhan mereka. Jadi ketika seorang calon menawarkan visi misi, itu sebenarnya kebutuhan mereka, infrastruktur, pendidikan, bantuan sosial. Di benak pemilih kita itu ada sebagian cukup tinggi angkanya, ya kan? Loh kok ini tidak sesuai keinginan saya? Nah, secara ilmu politik ini kan harus dijawab oleh kandidat, ya kan? Harus dijawab oleh semua calon. Nah, semua calon. Nah, pemilih milenial memiliki populasi yang cukup banyak, ya, memiliki populasi yang cukup banyak. Tetapi kalau kita melakukan pemetaan secara lebih mendalam, pemilih milenial kita itu dalam batasan pengertian milenial itu tidak banyak jumlahnya Pak. Kalau milenial itu kan berujuk di kota-kota besar, usia 20 sampai 35 sudah mandiri, punya penghasilan, kan sebenarnya itu. Nah, kalau milenial kita ini kan umur 18 udah married ya di kampungnya. 17 sudah married. Nah, ini juga menjadi warna dari milenialnya Jambi. Nah, karena saya berkecimpung di dunia riset, ya kan, sering diminta teman-teman melakukan advis di pilkada. Gimana nih cara kita mengakalin milenial kita itu tertarik, ya kan gitu, ya kan? Kalau dijanjikan beasiswa nggak banyak tuh yang suka. Kota gratis mungkin. Iya kan? Nah, mungkin kuota gratis. Ya. Maka saya sering sarankan kalau mau untuk milenial, wifi di mana-mana, namanya, passwordnya, nama kandidat, ya kan? Nah, tetapi memang milenial adalah sesuatu yang unik, Pak. Tidak ada batasan milenial itu bisa kita rangkul itu seperti apa, ya kan? Ada mungkin kalau pemilih menengah ke atas secara teori politik kan hanya ada 9 cara untuk merangkulnya menengah ke atas.
Masyarakat menengah ke bawah hanya 6 cara Pak, secara ilmu marketing politik untuk meraihnya. Milenial itu tidak terbatas, ya kan? Tidak terbatas. Tetapi saya sepakat dengan Ibu Indra, walau bagaimanapun kita harus mendesak calon pemimpin Jambi ke depan ini memberikan visi yang mampu menjawab tantangan Jambi ke depan. Tantangan di dunia milenial apa? Kita harus mempersiapkan anak-anak kita ini bersaing 10-20 tahun yang akan datang. Nah, saya belum melihat program-program calon gubernur kita ini yang menjawab ini kebutuhan milenial Jambi ke depan itu apa. Ya minimal saya tuh pengen ya seandainya saya jadi calon gubernur, andai Pak ya. Iya. Iya kan? Saya akan menggratiskan itu. Iya kan? Kursus bahasa Inggris yang bonafit itu untuk anak-anak muda Jambi. Sehingga ini bisa menjadi 10-20 tahun ke depan menjadi investasi kita yang luar biasa. Belum ada calon gubernur kita yang menceritakan akan mendidik milenial Jambi ini dengan teknologi informasi yang mumpuni. Kita masih gaptek, ya kan? Nyimpan data kita masih pakai flash disk, orang sudah pakai Google Drive. Oh, bingung Bang, Google Drive itu apa Bang? Oh, kan nggak tahu masih. Itulah itu. Nah, saya sedih. Calon pemimpin kita nggak ada yang nawarkan seperti itu. Mau apa? Ya kan? Nah, maka tugas Mbak Indra di kampus, Bung Dr. Dede, ya kan? Tugas Pak Akmal di Dewan dan Abang Sayo di PWI untuk mendorong calon-calon gubernur kita ini memberi suatu program yang menjamin milenial kita ini mampu bersaing di masa depan. Saya pikir itu, Bung Multadi, terima kasih. Artinya memberikan kepada kaum milenial ada harapan ke depan, gitu ya. Mungkin kita beri kesempatan kepada Bung Dede Kusnedi, ya. Bagaimana strategi kandidat ini untuk bisa meraih simpati di daerah pertempuran ini tadi? Baik, terima kasih Bang tadi yang sangat luar biasa pada malam ini ya. Tadi sudah jelas senior-senior saya, Bang Nopiardi juga mengupas dan dikupas habis masalah milenial ini tadi. Ya, artinya kalau bicara soal milenial ada reproduksi dari yang tua ke yang muda itu milenial. Nah, memang ini secara jelas kalau kita bicara milenial artinya universal. Memang tidak bisa dikategorikan bahwa milenial ini memang satu-satunya basis artinya kan. Nah, cuman perlu memang pasangan calon ini mengangkat milenial ini agar bisa berkontribusi. Ya kan? Nah, kita belum nampak para kandidat calon ini yang memberikan warna atau memberikan satu program terhadap kaum milenial ini, Bang. Itu yang penting yang harus kita garis bawahi, ya. Nah, jadi permasalahan ini yang harus kita kaji ulang. Bagaimana pasangan calon, ya kan, memberikan kontribusinya terhadap sumber daya manusia. Apalagi kita dalam wabah Covid hari ini, artinya kan, ini memang perlu kita dalam wabah Covid, lalu dalam pengaruh teknologi digital. Nah, ini yang harus juga menjadi catatan penting. Yang ketiga, bagaimana meyakinkan pemilih atau publik dalam memilih pasangan calon itu yang mempunyai kategori. Ya kan, kategorinya apa? Ya kan, baik itu di bidang pembangunan, pendidikan, sarana dan prasarana yang mampu memberi keyakinan publik bahwa apa yang dilakukan kandidat calon ketika terpilih menjadi seorang gubernur dan wakil gubernur, ya kan? Nah, dia punya grand inovasi, gitu loh. Punya grand inovasi. Apa grand inovasinya? Artinya ada pembeda dari sebelum-sebelumnya, ya kan? Apalagi kita dalam menghadapi era digital. Nah, ini perlu grand inovasinya apa? Bukan hanya pembangunan, tapi lebih kepada sumber daya manusia yang harus tadi digembleng habis, ya. Sesuai dengan Bang Noviardi tadi bilang, ini yang harus penting, yang menjadi tolak ukur kandidat untuk meyakinkan kepada masyarakat atau publik memberikan sebuah terobosan baru. Nah, apa terobosan baru itu tadi? Menciptakan misalnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Jambi yang khususnya milenial tadi yang banyak tamat sarjana terus nganggur, ya kan? Nah, ini juga satu kajian nanti bisa dibahas oleh Pak Dewan nanti, ya.
Nah, itu hal-hal yang sangat menarik saya pikir. Ada beberapa hal lagi yang menjadi menarik yang harus juga dicermati oleh kandidat, karena memberikan keyakinan terhadap publik itu tidak mudah, ya kan? Kita bilang ini visi misinya, misalnya kita bilang visi misi A, B, C, itu kalau saya pikir masyarakat tidak begitu paham, ya kan, dengan visi misi. Tadi ada juga sudah mulai kemarin saya lihat pasangan calon sudah menebar visi misi, memberikan satu desa sekian ratus juta untuk dana pembangunan, terus ada lagi visi misi yang memberikan kuota juga ada, ya kan. Tapi sejauh mana, ya kan, kaum milenial atau publik dapat melihat sisi baik ini dan bisa memahami. Nah, ini yang belum ada. Pasang kandidat itu langsung memberikan hal-hal yang bisa membuat keyakinan publik terhadap pasangan calon tersebut. Nah, ini penting, ya. Nah, mungkin sementara itu dulu, Bang. Nanti bisa dikupas habis dan habis kita kupas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita ke Bung Akmaludin, kita beri kesempatan dulu kepada Heri Farmansyah. Jadi begini, visi dan misi itu sebenarnya sudah sering ditampilkan mereka di media sosial. Nah, tetapi tak tahu, katanya media sosial berkembang tapi tidak mengena juga kepada masyarakat. Nah, menurut Bung Heri, untuk menyampaikan visi itu seperti apa yang bagus biar sampai betul-betul ke masyarakat? Kan? Siap, selamat malam, semangat untuk kita semua untuk pilkada ini kan. Jadi begini, saya yakin dan percaya semua paslon itu dalam penyusunan visi misinya sudah menggunakan database yang kuat, kemudian SDM yang mumpuni. Artinya persoalan sekarang itu bagaimana menyampaikan itu ke masyarakat, ke tengah publik. Seperti kita pahami saat ini, dunia dalam genggaman, ya kan? Apalagi di tengah COVID, kita tidak mungkin melakukan sosialisasi face to face yang efektif, ya. Artinya suka tidak suka, paslon hari ini harus menggunakan media. Kenapa? Pertama, media sudah menjawab dari sisi teknologi. Kebetulan saya sama Pak Mutadi ini di Serikat Media Siber Indonesia. Pernah kita jajal dalam hitungan menit itu mencapai rekor muri. Artinya seorang paslon ataupun tim sukses itu untuk menyampaikan visi misi ke daerah Sungai Tebal lah misalnya kan, perbatasan. Saya kira cukup menggunakan media-media mainstream, media-media siber yang saat ini sudah banyak di Provinsi Jambi sudah terverifikasi. Kemudian satu lagi, suka tidak suka hasil riset terakhir Dewan Pers, kepercayaan publik terhadap media masih cukup tinggi. Artinya ketika informasi itu disampaikan oleh media, ada trust di sana. Gitu. Beda halnya kita sampaikan melalui media sosial. Media sosial tentunya ya suka-suka lah, orang gila pun juga bisa nulis di Facebook kan. Oh, itu tidak benar paslon itu. Tapi ketika masuk ke ranah jurnalistik itu telah memenuhi etika penulisan jurnalistik. Saya kira ini satu kemudahan yang harus ditangkap oleh paslon menggunakan kampanye melalui media-media siber, media-media massa lainnya, sehingga tersampaikan hingga ke sudut-sudut desa sekalipun. Sekarang kita ketahui ibu-ibu itu sambil nyapu buka berita lah, ya kan, sambil nyapu baca, oh ini Al Haris ini, oh ini Pak Parori gini, oh ini Pak Chandra gini, gitu. Masih ada waktu sampai tanggal 23 September ini, ayolah masif lah. Visi dan misi itu kewajiban paslon. Jangan ada penyesatan politik, ya Pak Dede ya. Kalau penyesatan politik itu dosa siapa loh Pak Novadi? Penyesatan politik itu dosa siapa nih? Apa dosa beliau nih? Nah jadi, dan yang paling penting, insya Allah teman-teman media akan menjaga ruang publik itu dari
naratif paradigma. Artinya kita ketahui dalam komunikasi politik sesuatu yang tidak masuk akal pun dikemas dengan baik itu jadi seolah-olah masuk akal. Nah, jadi inilah mengapa masyarakat punya trust terhadap informasi yang disampaikan media. Mungkin itu Pak Mutadi. Oke, artinya media sosial itu kurang efektif, hanya bisa untuk menghantam orang bisa, tapi kalau untuk menyampaikan visi harus media mainstream. Mungkin kita beri kesempatan pada Bung Akmal sesuai dengan bagaimana partai politik meyakinkan pemilih terhadap kandidat, jualan kandidat. Jadi sangat menarik ya, saya pikir bahwa sudah dikupas dari sisi milenial, kemudian sudah dikupas juga dari sisi kampanye media sosial hari ini, terutama yang mainstream. Tetapi bagi kami, partai politik itu adalah mempunyai tanggung jawab dengan sistem pemerintahan dan demokrasi kita untuk menghadirkan calon-calon yang berkualitas. Nah, kita bukan hanya berbicara visi misi itu hanya berdasarkan keinginan masyarakat harus seperti ini dan harus seperti ini. Tetapi bagaimana kita mempunyai grand design pembangunan ini harus satu tarikan napas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Jangan lagi ini adalah terpisah. Provinsi punya visi misi tersendiri, kabupaten punya misi misi tersendiri. Sedangkan pembangunan itu adalah terintegrasi ini satu kesatuannya. Nah, kenapa hari ini kita melihat bahwa kandidat belum begitu masif menyampaikan visi misinya? Karena memang secara regulasi kita masih menunggu penetapan pasangan calon oleh KPU pada tanggal 23 September. Setelah masuk tanggal 23 September, pasti semua calon akan menyampaikan visi misi terkait untuk kemajuan Jambi ini seperti apa. Nah, ini harus kita bangun. Kalau tadi tarik pada sisi milenial, kemudian keinginan dunia pendidikan, tetapi kita juga harus melihat kondisi real masyarakat kita hari ini dengan kondisi pandemi COVID. Perekonomian kita turun, daya beli masyarakat kita turun. Jangan sampai masyarakat kita hanya bergantung kepada yang namanya bantuan langsung tunai. Dan jangan juga nanti paslon ini melaksanakan BLT itu juga. Ini merusak tatanan demokrasi. Kita juga bagaimana pilkada 2020 ini adalah pilkada yang berkualitas baik. Hasilnya pemimpin itu betul-betul pemimpin Jambi. Ketika dia sudah memimpin Jambi, maka itu tidak ada lagi zona-zona yang ada tadi. Dia adalah sebagai sebagai gubernur provinsi Jambi. Adalah kewajiban dia untuk membangun Jambi. Dari ujung Jabung sampai Telun Berasap itu harus dia bangun secara rata. Berkeadilan ini harus wajib dilaksanakan. Kemudian bagaimana nanti strategi partai? Tentu sebagai partai politik adalah mengkonsolidasi struktural partai, mengkonsolidasi kader partai untuk bekerja semaksimal mungkin, menarik dan mengambil hati masyarakat untuk memilih calon yang sudah diusungnya. Tentu strategi itu semua kandidat punya. Kami misalnya yang hari ini sudah mengusungkan, tentu juga mempunyai strategi tersendiri. Bagaimana konsep gotong royong ini harus terus dilaksanakan. Bagaimana UMKM terhadap ibu-ibu rumah tangga ini juga harus dihidupkan. Tentu yang bisa menyampaikan ini secara baik dan mengerti terhadap ini adalah kalangan ibu-ibu. Ini yang harus kita lihat. Ya, ini menjadi pembeda tersendiri. Tentu ibu-ibu paham ya kondisi perekonomian hari ini yang sulit. Kemudian bagaimana untuk belanja ke pasar, harga barang sudah mulai tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Ini juga harus dijawab oleh kandidat bagaimana peningkatan sumber daya manusianya baik, kemudian secara kemampuan ekonomi, taraf hidup masyarakat ini juga baik. Karena kita adalah negara yang berkembang menuju negara maju, salah satu indikator-indikator ini harus terpenuhi. Bagaimana indeks IPM kita itu harus berada di atas.
Nah ini yang kita harus lihat secara utuh bahwa pembangunannya adalah secara keseluruhan pusat, provinsi dan daerah. Oke, saya rasa cukup menarik, pantas kita pilih dia lagi kalau pemilu akan datang. Kita akan rehat sejenak setelah yang satu ini.